Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna ya kesehatan kalian ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat meskipun kita masih belajar lewat daring. Untuk informasi kita berangkat KBM tatap muka itu belum pasti nak, jadi nanti menunggu informasi lebih lanjut. Mungkin 2 minggu ke depan kita masih terus daring ya. Tapi di lain itu semua, mudah-mudahan kalian tetap semangat, kalian tetap mensyukuri apa yang sekarang kalian dapatkan ya. Jadi meskipun kalian belajar di rumah, kalian ambil hikmahnya. Kalian bisa dekat dengan orang tua, kalian bisa belajar dengan ayah dan ibu, kalian bisa menemukan banyak hal yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Anak-anakku sekalian, untuk hari kemarin kan kalian sudah mengerjakan penilaian harian. Ustazah harapkan selama kalian mengerjakan penilaian harian itu kalian kerjakan sendiri, mandiri ya. Itu sebagai bentuk penilaian akhir dari pelajaran subtema 1, yang mana nanti kita akan masuk ke subtema 2. Mudah-mudahan kalian tetap bisa berkonsentrasi dan mengeluarkan karya-karya kalian, imajinasi kalian selama kalian di rumah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai dalam pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti selama KBM daring kita berjalan dengan lancar, dilindungi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Yo, Ustazah kangen sekali ya sama Mas Revan selaku ketua kelas ya Mas. Ustazah kangen sekali suara Mas Revan untuk memimpin doa di depan kelas. Untuk saat ini kita belum bisa bertatap muka langsung, Ustazah belum bisa mendengarkan suara kalian secara langsung, tapi dengan kalian menyetorkan tiap hari seperti absen suara, kemudian kalian menyetorkan bacaan jilid kalian, rasa rindu Ustazah untuk mendengar suara kalian terobati. Alhamdulillah ya. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, amin. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian jadi harapan kalian terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, siapkan buku tematik kalian ya. Disiapkan buku tematiknya, alat tulisnya juga disiapkan. Selama kalian mengikuti video pembelajaran Ustazah, alangkah baiknya kalian juga sudah menyiapkan alat tulis, buku tematik yang sudah disiapkan oleh kalian. Jadi kalian bisa bersinambungan ya dengan apa yang Ustazah akan terangkan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini kita akan belajar masih di tema 3, subtema 2, PB1 ya, pembelajaran 1, yakni tentang wujud benda. Kalau kita ngobrolin tentang wujud benda, anak-anak, di sekitar kita, di sekeliling kita itu banyak sekali benda-benda ya. Secara tidak kalian sadari, setiap hari itu adalah pelajaran bagi kalian. Kalian menemukan banyak pelajaran di lingkungan sekitar kalian. Contoh hal yang kecil sekali di ruang tamu kalian, di situ banyak macam-macam benda, wujud benda kayak kursi, kayak meja. Nah, di sini nanti kita akan berbicara, kita akan membahas secara detail tentang wujud benda itu seperti apa dan apa saja, bagaimana sifatnya, bagaimana ciri-cirinya. Nah, untuk itu kalian siapkan buku tematik, dan sebelumnya berarti kalian sudah mulai baca ya. Sudah mulai baca, jadi nanti kalau kalian sudah mulai baca materinya, kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar ya. Setiap benda itu memiliki wujud anak-anak. Nah, wujud benda itu biasanya itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, untuk yang berwujud padat kalian bisa sering sekali malah menemukan. Nah, sekarang yang kalian pegang ini sekarang adalah buku tematik. Buku tematik itu juga merupakan suatu benda yang berwujud
padat. Iya, pinter sekali, berwujud padat. Kemudian meja belajar kalian, kursi belajar kalian, botol, tempat pensil itu juga merupakan wujud benda yang bersifat padat. Kemudian selain padat ada cair dan gas. Kalau kalian yang perempuan yang biasa bantu ibu masak di dapur, kalian bisa lihat ada minyak, ada susu kental manis, itu juga berbentuk cair. Air terutama juga itu cair ya nak. Jadi wujud benda itu terbagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Ustazah, kalau gas itu biasanya berwujud apa Ustazah? Gas itu kalian bisa lihat kalau di dapur ya, itu ada gas LPG tabung. Nah, isinya itu gas. Nah, bentuknya gas. Kemudian seperti udara. Nah, itu juga gas. Kemudian nitrogen yang ada di balon itu. Kenapa balon bisa ditiup bisa menjadi besar? Itu karena di dalamnya ada gasnya. Itu juga wujud benda. Gas itu memang tidak nampak, tapi kita bisa rasakan ya. Nah, anak-anakku sekalian, di situ juga tuh lihat ada itu siapa coba? Itu Mbak Hasna atau Mbak Nala atau Mbak Anggun ya? Atau Mbak Kesha yang suka hobi masak di dapur? Nanti coba lihat ya. Kalau ibu kalian masak di dapur, kalian ikut ya, apalagi yang perempuan, kalian pelajari biar besok kalau udah besar kalian bisa pandai masak. Apalagi siapa yang kemarin cita-citanya jadi chef tuh ya, yang bisa masak tidak hanya perempuan, laki-laki juga harus bisa masak ya. Banyak kan chef-chef sekarang yang laki-laki. Nah, itu bisa juga referensi kalian. Berikut kalian nanti bisa menuliskan benda-benda yang ada di sekitar kalian itu, benda padat itu apa saja, benda cair apa saja, contohnya. Kemudian benda gas ya, ada kursi, ada meja, ada buku. Kemudian yang cair ada kecap, ada apalagi minyak dan lain sebagainya. Setelah kalian amati, kemudian coba kalian jawab beberapa pertanyaan. Tadi Ustazah kan udah menerangkan benda itu dibagi menjadi 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian nanti kalian tuliskan 2 contoh benda padat apa saja di sekitar kalian, kemudian benda cairnya, kemudian benda gas. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kalian sudah mengikuti pembelajaran media Ustazah ini lewat daring. Tentunya kalian sudah melaksanakan sholat duha semua ya. Seperti di pertemuan kemarin Ustazah sering mengingatkan kalian, sebelum kalian melakukan aktivitas apapun, aktivitas yang akan kalian lakukan hari ini, usahakan kalian sudah menunaikan sholat 2 rakaat, sholat sunnah ya, sholat duha. Jadi untuk kedepannya sampai nanti petang ya, kalian rasanya itu tenang. Kenapa kalian merasa tenang? Karena kalian telah dilindungi oleh Allah ya. Jadi anak-anakku yang selama ini belum melakukan sholat duha, ayo, belum ada waktu terlambat. Jadi kalian harus sholat duha. Dan anak-anakku sekalian, nanti tolong untuk laporan sholat duha Ustazah batasi sampai jam 12 ya, sampai jam 12. Jadi ini untuk saat ini silakan kalian nanti absen suara Ustazah batasi sampai jam 8. Kemudian Ustazah akan mulai untuk KBM daring. Setelah itu Ustazah beri waktu sampai jam 12 untuk melaporkan sholat duha kalian. Untuk tugas yang Ustazah berikan, tolong diusahakan mengirimnya hari ini juga, menyampaikan KBM lewat daring. Kemudian tolong kalian usahakan mengerjakan, kemudian mengumpulkan hari ini juga. Jadi tidak nginep. Kalau sudah nginep nanti ustazahnya juga lupa mau ngerekap. Padahal yang sudah ustazah rekap, contoh lah kurang beberapa anak ustazah lupa, belum ustazah masukin karena belum ada laporan hasil dari kalian. Besok paginya atau ketutup hari lain ustazah udah lupa tugas kalian ya, apalagi kalian lupa. Makanya sebelum kalian lupa dan ustazah juga lupa, tolong tugas diusahakan hari ini juga dikumpulkan. Jadi tidak tugas hari ini 2 hari kemudian baru dikumpulkan ya. Nah, kalau kita mempermudah urusan orang lain, insya Allah juga akan mempermudah urusan kita, gitu kan ya. Nah, ya anak-anakku sekalian,
Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, anak-anak pernah lihat sepeda motor kan ya? Jelas pernah, apalagi di rumah ya, ada yang punya 1, 2, bahkan lebih dari 2 sepeda motor. Nah, di sini ada ilustrasinya itu pada hari Minggu itu Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Nah, kemudian Edo itu dibonceng ayah dengan motor. Ya, siapa yang biasa sering diboncengin ayahnya jalan-jalan ke rumah neneknya naik motor? Di sini kita akan belajar tentang jarak anak-anak, jarak. Dan biasanya jarak itu berarti berkaitan dengan kilometer. Kita berarti melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kan panjang satuan ya, sentimeter ke meter. Sekarang kita akan belajar tentang jarak anak-anak. Jarak rumah Nala ke rumah Hasna itu berapa? Jarak rumah Anggun ke rumahnya si Zulfa berapa? Jarak rumah Keisha ke rumahnya Raisa berapa ya? Tetanggaan deket banget ya Raisa sama si Keisha. Nah, kemudian di situ ada contoh anak-anak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu ada 5 km. 300 meter. Nah, kayak kemarin itu berarti 5 km plus 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Seperti tadi yang saya sampaikan, jarak itu biasanya menggunakan satuan kilometer dan meter. Di situ juga ada pembahasannya anak-anak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jadi di sini tuh yang ditanyakan nanti meternya anak-anak, yang sudah diketahui adalah kilometernya. Nah, kita kerjakan pelan-pelan kalau ini ya. 5 km ditambah 300 meter. Itu kalian jabarkan dulu. 5 km ke meter itu berapa? Nah, 1 km ke meter itu adalah 1000 anak-anak. Nanti kalian bisa tuliskan ya pakai pensil 1000 biar tidak lupa. Kemudian 300 meter kalian jabarkan terlebih dahulu. Nah, 5 km ditambah 300 meter itu sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter. Total semuanya adalah rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523. Itu berarti tinggal diapain anak-anak? Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang? Kita tinggal jabarin. Nah, rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter dari 1523 meter kalian jabarkan 1000 meter ditambah 523 meter. Pintar sekali. Dan 1000 meter itu adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. Jadi jaraknya berapa? 1 kilometer 523 meter. Nanti kalian sering berlatih ya anak-anak ya. Nah, coba di situ ada ilustrasi, ada sebuah gambar rumah siapa itu? Ini rumah Nala, rumah Revan, rumah Hasna, rumah Zidan ya. Dan ada pasar juga, ada pos, ada rumah sakit. Nah, itu sebuah ilustrasi. Jadi nanti kalian di situ juga sudah ada jarak-jaraknya ya, dari kilometer 3 km 700 meter. Nanti kalian coba selesaikan untuk berlatih di rumah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, perlu kalian ketahui ya nak ya. Jadi meskipun kita belajarnya seperti ini ya, insya Allah tidak menyurutkan semangat kalian. Ustazah tahu dan saya paham sekali kalian pingin sekali belajar ke sekolah seperti biasa, menimba ilmu bersama teman-teman, bercanda gurau bersama teman-teman, makan jajan bersama, kemudian kumpul bareng, sholat duha berjamaah bersama di kelas juga. Insya Allah situasi itu akan segera datang lagi nak. Nah, untuk itu kalian tentunya juga harus membantu untuk segera agar situasi ini segera selesai berlalu ya. Kalian tolong usahakan ketika kalian keluar rumah itu hanya untuk kepentingan yang sangat penting.
Jadi usahakan kalau tidak penting hanya untuk jalan-jalan ke mall ataupun kemana, tolong usahakan ditunda dulu. Kalaupun memang kalian harus keluar rumah dan itu sangat penting kalian harus keluar atau orang tua kalian harus keluar, ingatkan untuk selalu memakai masker, kemudian membawa hand sanitizer. Nah, jadi kalian kemana saja kalau mau keluar rumah tolong pakai masker ya anak-anak. Ini masker harus selalu dipakai. Itu juga untuk membantu memutus rantai penularan COVID-19 ya, COVID-19. Jadi saya harapkan kalian tetap sehat. Kita sama-sama berdoa agar semuanya dijaga oleh Allah baik-baik saja, agar kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang sedia kala yang biasa kita bercanda bersama, belajar bersama ya. Anak-anak sekalian, di sini kita lanjutkan pelajarannya. Ustazah sebenarnya masih kangen, pengennya ngobrol terus, tapi kita lanjutin dulu ya. Nah, Ustazah itu merasakan bahwa kalian ada di sini, kalian hadir di sini. Jadi Ustazah itu istilahnya berbau merasakan kalian ada di sini, ada anak-anak di depan Ustazah. Jadi Ustazah ya, ketika Ustazah rindu, Ustazah kangen kepada kalian, doa yang Ustazah panjatkan agar kalian tetap sehat dan kita bisa bertemu kembali. Nah, anak-anakku sekalian, kita kembali lagi ya. Di situ ada sebuah seperti kompas, anak-anak pernah lihat? Nah, alat ukur itu juga bermacam-macam, baik jenis maupun gunanya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Oh, maaf, itu bukan kompas ya berarti ya. Nah, ini yang biasakan digunakan oleh para pilot, co-pilot ya, dan biasanya juga digunakan untuk mengukur ketinggian gunung di situ. Nah, berdasarkan gambar itu ada dua pesawat ya, ada dua pesawat yang mana pesawat ini ukuran ketinggian itu berbeda. Yang satu 3.000 meter dan yang satu 4.325 meter. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, itu akan nanti jadikan kalian menjadi kilometer. Jadi 3.000 meter itu jadikan kilometer berapa anak-anak? 3. Pinter sekali, Masya Allah ya, kalian memang pinter. Nah, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? 4.325 meter. Itu kalian jadikan ke kilometer. Dibagi 1.000 anak-anak ya, dibagi 1.000. Kemudian, berapa perbedaan ketinggian? Perbedaan berarti nanti kalian bisa, perbedaannya itu bisa kalian lihat setelah kalian jadikan kilometer. Di sini nanti pesawat B dan pesawat PJOK biasa nanti Ustazah Ainun ya, Ustazah Ainun yang akan mengirimkan materi PJOK, dan ada grup tersendiri ya di PJOK. Nanti kalian ikutin arahan dari Ustazah yang telah mengirimkan berbagai materi pelajaran kepada kalian. Untuk TPQ anak-anakku, ini ada info untuk TPQ. Berhubung Ustadz Amri ternyata terlalu banyak itu ya, terlalu banyak materi yang harus dia kejar untuk Horib dan jilid 4. Jadi untuk jilid 1, 2, dan 3 silakan setiap hari bisa kalian baca dan kalian setorkan kepada Ustazah. Nanti di akhir ketika kita bertemu akan Ustazah tes untuk halamannya Ustazah acak. Jadi kalau memang kalian layak untuk pindah jilid, Ustazah pindahkan jilid. Kalau belum layak pindahkan jilid, jadi Ustazah pending dulu. Jadi setiap hari silakan kalian kirimkan video kalian membaca jilid ya, jilid Asyifa. Silakan kirim ke Ustazah, baik jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Untuk jilid 4 dan Horib persiapan untuk ujian, silakan kalian kirim ke Ustadz Amri. Nomor Ustadz Amri sudah Ustazah kirim di grup atau ke wali murid ya, ke orang tua kalian. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk bahasa Arab juga nanti Ustazah akan membuat pembelajaran langsung bahasa Arab terus tetap ya. Kemudian TIK kepada Ustadz Agung. Jadi informasi yang kemarin yang ada beberapa TIK juga tolong nanti kirimkan ke Ustadz Agung biar nilai kalian langsung masuk ke Ustadz Agung. Begitu juga bahasa Inggris anak-anak. Bahasa Inggris kirimkan ke Ustazah Puji ya. Bahasa Inggris kalian kirimkan ke Ustazah Puji. Untuk yang lain-lain, info yang lain-lain, nah semoga nanti segera ada informasi terbaru ya dari dinas.
untuk saat ini memang kita belajar daring dulu, dan info yang akan nanti saya sampaikan terkait langsung dari info dinas dan info dari yayasan. Apapun nanti kabarnya, informasinya, kita tetap belajar. Ini tetap sekolah anak-anak, meskipun tempatnya berbeda, kita hanya berbeda tempat. Ustazah di sini dan kalian tetap di rumah. Kalian tetap menjaga ya, kalian tetap menjadi seorang pahlawan, yang mana kalian tetap berada di rumah, tidak keluar rumah, tidak main kemana-mana. Kalian secara tidak langsung telah memutus rantai penularan COVID-19. Jadi tolong sekali lagi, kalau kalian memang urgent, penting sekali untuk keluar rumah, kalian siapkan untuk membawa masker dan hand sanitizer ya, karena kalau kalian peduli, kalian sadar diri, kalian akan menyelamatkan nyawa banyak orang ya. Dan kemudian titip salam buat ayah ibu yang bekerja di rumah sakit ya, yang harus berjuang di garda terakhir. Subhanallah, Masya Allah ya. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, melimpahkan perlindungan yang terbaik untuk ayah ibu yang bekerja di rumah sakit. Dan kalian juga berdoa, nak, setelah saya sholat sunnah, selesai sholat wajib 5 waktu, kalian khususkan untuk kedua orang tua kalian, agar beliau-beliau yang bekerja di kantor, bekerja di bank, sebagai polisi, sebagai ABRI, Allah selalu melindungi dimanapun mereka berada ya. Karena berkat mereka kalian bisa sehebat sekarang. Seperti itu anak-anak, salam buat ayah bunda di rumah, tetap semangat. Aduh, Ustazah terbawa situasi. Jadi tetap salam ya, salam sehat, selalu bahagia. Jadi bahagia itu kunci kalian sehat itu bahagia. Kalau kalian sudah tidak bahagia, kalian susah untuk senyum, berbagai penyakit akan datang. Yuk bahagia ya, jangan lupa bahagia. Itu pesan dari Ustazah. Ya, Ustazah akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.